Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dalam tema kita musuh dalam selimut. Bahaya banget nih Bang Ali. Subhanallah. Baik, tadi kita mau nanya, ya Allah guru main pergi aja. HP mainan ya. Baik, ini ada satu lagi yang memang penting banget. Bener gak sih musuh dalam selimut itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri? Ada dong di dalam Al-Quran. Baik, silahkan guru kalau gitu. Baik, silahkan dibuka Al-Qurannya surah An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat 142 yang kurang lebih sudah dijelaskan guru kita tadi Pak Kiai Agus. Namun untuk mempertegas kembali bahwasanya ternyata musuh dalam selimut bukan orang lain, tapi musuh dalam selimut itu bisa jadi ada dalam diri kita sendiri, yaitu sifat kemunafikan. Maka ketika ciri-ciri ini ada yang kita dapati, ternyata kita dapatinya bukan pada orang lain, namun kita dapati ada pada cermin yang ada di rumah kita. Apa itu? Apabila ia berkata, ia akan berdusta. Idza haddatsa kadzaba. Setiap dia berbicara, dia banyak berdusta. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kemudian ketika dia berjanji seringkali ia untuk mengingkarinya. Kemudian wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah dia senantiasa berkhianat. Maka ketika mendengar peringatan daripada baginda Nabi SAW ini, jangan kita hanya sibuk melihat daripada orang lain, tapi sibuklah melihat diri kita sendiri. Apakah kita masih senantiasa berbohong ataupun berdusta? Apakah kita masih senantiasa menyalahi daripada janji-janji kita kepada orang lain, kepada diri sendiri ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita semua sebelum dilahirkan ke muka bumi ini, kita semua berjanji, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu kenapa kita masih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Berarti masih ada kemunafikan itu di dalam diri kita. Wa idza tumina khana. Kemudian ketika mereka dipercaya, mereka berkhianat. Kepercayaan ini idza tumina bisa berarti juga keimanan. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku sebagai orang yang beriman tapi dia runtuh, tidak mau melaksanakan daripada salatnya. Bukankah ayat tadi dikaitkan dengan orang yang malas melaksanakan salat? Dan kemunafikan itu bukan hanya orang yang meninggalkan salat, tapi mereka masih salat namun qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Kalau tidak ada yang melihat, mereka tidak melaksanakan salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, bukan tidak mengingat Allah sama sekali, namun dia mengingat Allah hanya sangat sedikit. Ia mengingat Allah kalau lagi susah baru ingat Allah, kalau lagi sengsara hidupnya baru minta tolong sama Allah, tapi pas lagi senang-senangnya lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah musuh terbesar yang mana ketika sahabat pulang dari peperangan bertanya kepada baginda
baginda Nabi SAW. Alhamdulillah kita pulang dari peperangan yang besar. Namun apa jawaban baginda Nabi SAW? Kita baru pulang dari peperangan menuju peperangan yang lebih besar. Apa itu? Peperangan melawan diri kita sendiri, yaitu sifat-sifat buruk yang ada dalam diri. Salah satunya yaitu sifat kemunafikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mudah-mudahan kita introspeksi diri lebih dalam lagi ya hari Jadi ini nggak usah ya. lihat orang munafik nih munafik enggak, tapi lihat diri Ada sendiri. nggak nih kita penyakit itu dalam diri kita Betul. sendiri ya. Terima kasih guruku. Sama-sama Bang Ali. Tambah jelas ya, tambah banyak berpikir kita hari ini ya. Dan akan diperjelas lagi oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Agus Dermawan. Masya Allah, baik. guruku yang mulia, Kiai ini kita Maulana. ingin nanya lagi nih ya. Kan kita punya Kiai hak Syam. untuk memilih teman. Iya. Nah, ada nih temen nih ya, kalau ngomong kagak merhatiin perasaan orang lain, bener ya Bu ya? Masya Allah. Setiap kita ngobrol sama dia, kita sakit hati aja bawaannya. Terus yang lain bilang, udah sabar ya, sabar. Ini orang yang seperti ini bisa disebut musuh dalam selimut nggak nih guru? Bisa juga. Baik, kalau gitu silakan. Bukannya Guru. baperan, bukan. Bukannya emang orangnya nih Iya, ya? baik. Silakan guru. Ustadz Ali, Pak Kiai Maulana, Kiai Syam, Ibu yang berbahagia, pemirsa Indonesia yang terkasih tersayang. Ada peribahasa mengatakan waqad yurja lijar'i syaifi bur'un wala bur'u lima jarah lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati hendak kemana obat cari. Babuek bayi pado-padoi, babuek jahe sekalipun jan. Apaan tuh artinya? Memang berbuat baik itu harus hati-hati. Berbuat jahat sekalipun jangan. Nah, di sini ada orang yang terkadang kalau saya mengatakan bahwa ini adalah teman yang toksik, teman yang racun. Kata ibu-ibu, racunnya jangan ke saya dong. Enggak, Bu. Teman yang toksik ini, saudaraku yang terhormat, maaf, jaga lidah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Hati-hati. Selamatnya manusia itu tergantung dalam hal pemeliharaan lidah. Kan ada peribahasa mengatakan bahwa lidahmu adalah, semangat dong, lidahmu adalah harimaumu dan jarimu adalah, semangat, jarimu adalah petakamu. Makanya hati-hati juga di lidah, juga hati-hati main di gadget. Maka al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang yang Islam yang benar adalah, dan dia bisa menyelamatkan temannya orang-orang muslim dalam hal pemeliharaan lidah, lidah dan jari. Memang ada peribahasa mengatakan lidah itu tak bertulang, tak berbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di mulut lain di hati. Kata siapa tuh? Kata Agus Dermawan. Kata beruri lagi, ibu-ibu. Kata Agus Dermawan. Lidah siapa bilang? Sewaktu saya ceramah di Padang Arafah waktu pergi haji, saya bilang lidah tuh nggak bertulang, tak berbekas kata-kata. Jamaah saya ada dokter ahli bedah mulut. Pas usai khutbah, interupsi Pak Kiai. Ada apa Pak Dok? Siapa bilang lidah tuh tak bertulang, tak berbekas kata-kata? Iya benar, nggak ada tulangnya lidah. Ada Kiai. Tulang lidah itu namanya oshioid, makanya jaga, bukan baperan. Ini yang namanya parasitisme, orang yang terkadang-kadang, maaf nih, jadi parasit. Yang mereka ngomong semaunya saja, seenake udele dewe. Bahasa Jawa itu. Semaunya saja dia ngomong. Makanya saudaraku yang terhormat, oshioid tulang lidah. Tulang lidah itu terbagi dua. Ada tulang lidah yang namanya syaraf simpati sebelah kanan, ada saraf parasimpati sebelah kiri. Nah, saraf simpati itu dia koneknya ke Allah. Amin dong. Insya iya kana budu wa iya kanas. Semangat, iya kana budu wa iya kanas. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Koneknya ke Allah. Sembah dulu Allah baru kita minta tolong. Kerja dulu baru mendapatkan gaji, betul nggak? Ceramah dulu baru kita dapatkan pahala. Amplop lagi, ibu-ibu sembarangan aja, amplop lagi, malu-maluin saya aja. Ini pemirsa Indonesia boleh nonton ini, Masya Allah. Maaf Bu,
Ibu tahu aja. Ya. Baik guru, ini kadang-kadang kalau kita punya teman seperti ini akhirnya lama-lama kita kena mental. Benar. Akhirnya jadi drop, ya semangatnya hilang ya. Iya. Nah kalau misalnya punya teman yang motivasi, ditemenin deh kalian gitu ya. Betul. Terima kasih guru. Makasih, ilmunya. makasih, yuk. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, siapa yang mau nanya? Ya, nah ini nih, yang ini nih sebelah sini nih. Baik, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen dijawab sama Pak Ustadz Maulana dong. Iya, silakan. Dengan Ibu siapa, Bu? Nama saya Naningsih Dari Padang. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Kok ada sihnya? Saya dari Majelis Ulama, Majelis Taklim, Muslimat Iya. Garut. Nah, mau bertanya, yang akan saya tanyakan, kok Ustadz ketawa terus? Iya. Silakan Ibu Majelis Ulama. Menyimak, Ibu sayang. Ibu sayangku lagi menyimak, iya. Saya mau bertanya, Ustadz, sekarang tuh musim berutang ya, tapi kayaknya orang itu kalau kita tagih dia itu nggak mau membayarnya. Nah susah kalau ditagih malah dia marah. Apakah dia itu termasuk musuh dalam selimut apa enggak? Nah itu pertanyaan dari saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan guru. Berbicara tentang utang. Nih. Buat semua yang di rumah termasuk yang ada di studio juga. Ketika orang berutang sebenarnya dia sudah membuat musuh dalam selimut. Musuh dalam selimutnya gimana? Karena dengan utang itu sebenarnya dia sudah menyerang dirinya. Maksudnya menyerang dirinya bagaimana? Menyerang dirinya untuk menjadi musuh dalam selimut pada dirinya. Karena dengan adanya utang pasti gelisah itu, gelisah, perasaannya tidak tenang hidupnya, dan mohon maaf menyebabkan kehinaan padanya. Sekali lagi, menyebabkan keinahan padanya. Ketika orang berutang, nauzubillah summa nauzubillah, nih semua dosa bisa terampuni, tapi utang tidak. Kenapa? Karena utang tetap utang, tidak akan bisa lunas utang kalau tidak dibayar. Iya, meskipun orangnya itu sudah metong. Tahu metong, Bu? Ya, mati. Meskipun sudah mati, maka utangnya tetap tidak lunas, tidak ada pemutihan. Karena dia udah mati jadi diputihkan, tidak. Karena utang tetap jadi utang, dan kalau dia meninggal dalam keadaan berutang, maka terikat tangannya dan kakinya sampai lunasnya utangnya. Makanya kalau ada utang cepat diselesaikan. Kalau tidak terselesaikan menjadi musuh dalam selimut pada dirinya disebabkan karena utang. Dan ketika dia berutang, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, ketika orang berutang nauzubillah summa nauzubillah sampai meninggalnya, maka bisa jadi dari kemudian pahala sholatnya diambil, pahala puasanya diambil. Karena kata Nabi, tidak ada dinar dan dirham, tidak berlaku uang rupiah, tidak berlaku lagi di akhirat. Yang berlaku adalah amal ibadahnya yang diambil, karena menjadi utang itu menjadi musuh dalam selimut pada dirinya. Mohon maaf, ingatkan lagi, ketika orang berhutang, maka dia sesungguhnya sudah membelenggu dirinya dalam jeratan yang namanya mengharapkan orang lain tapi tidak bergantung sama Allah. Karena rezeki itu sudah diatur, cuma karena kita pengin ini untungnya hijaunya berwarna-warni, hijaunya tidak terlalu seragam. Ini pertanda semua kudungnya sudah lunas. Amin. Ya Allah. Dan lunas. Seandainya seragam, ada kemungkinan Masih belum hutang. lunas. Iya.
Baik, kadang-kadang kita memaksakan kehendak, akhirnya mau nggak mau harus berhutang, ini yang jadi PR buat kita semuanya ya. Baik, kita minta lagi ilmunya dari guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Siap, ada lagi Bang Ali. Ini agak ngilu nanyanya nih. Oh, kenapa? Iya, emang bener ya, lawan jenis itu ya, atau mungkin kita bisa bilang ya pasangan hidup kita Pasangan kita. itu termasuk bisa jadi musuh dalam selimut. Oh, subhanallah. Betul. Aduh, waduh. Nah, kalau pasangan itu sesuai dengan apa yang kita bacakan tadi ayatnya, kemudian nanti akan ada ayatnya kembali bahwa ternyata pasangan itu adalah sebuah yang harus kita berhati-hati terhadapnya. Kenapa harus hati-hati? Karena kita harus lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Summit Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah.